taman wisata tentunya, khususnya untuk rekan-rekan yang ada di Sumatera ya, di Sumatera. Jadi Pak Tayo. kalau kita Tayo. di daerah Jawa, baik Jawa Tengah, Tayo. Jogja dan sebagainya, makanya kita kalau tidak mengunjungi Candi Borobudur, Candi ini tembundi ya? dengan Di sana Mas, di Oh. tengah. kenangan, Niki rasanya muter. kita tidak Muter. Iya. Oh, kita merasa Niki luasipun 85 hektar. 85 hektar. 85 hektar. Oh, Dulu 85 ini hektar. adalah kampung Mas. Oh, kampung ya dulu Dusun, sini. dusun-dusun ini. Mas. Dusun-dusun ya. Oh, sejarahnya berarti dusun-dusun. Dibeli oleh pemerintah karena pemerintah. untuk pertama itu kan pengembangan wisata. hektar. Nah, kedua karena masih banyak penemuan sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, contohnya batu-batu tentang candi, patung-patung Buddha yang mungkin rusak, nggak ada tangannya itu banyak ditemukan di sekitaran yang kita lewatin sekarang. Sekian, terima kasih. Ini kita nanti muter 2 kilo Mas. 2 kilo ini muternya. Oh. Nek mlaku ya kempu ya Mas. Nah, itu bro, Lumayan. sejarah Borobudur. Kile langsung peok. Para orang Sumatera yang belum tahu ini dulunya dusun, kelola sama pemerintah karena masih banyak penemuan-penemuan di sini yo. Oke. Dan penemuan itu bisa dilihat sampai sekarang nanti ada di Museum Borobudur. Oh, Monggo, teng museum ya. nggih silakan masuk bisa dengan gratis. Teng museum nih Gung Ya, ya. itu patung-patung Buddha yang tadi saya ceritakan Yang ditemukan di Masih pakai sekitaran masan enggak Mas itu Mas? Enggak. Masuk museumnya? Langsung aja Bu nanti. Enggak apa-apa tuh gratis. Karena tiket kita masuk itu udah Udah museum. udah semua untuk meliputi ini Mas. Oh Nah, ya. ini kalau tidak ada corona ini adik-adik kecil di sini ya dari PAUD hingga SMP itu diajari nari dalang ya di sini. Di sini. Oh Nah, ya. itu bisa terlihat sedikit sekarang itu batu-batunya. Itu kan bekas pemugaran, Oh, penemuan di sekitar candi penemuan itu. di- Patung-patungnya kan rusak, nggak ada kepala. Oh, nggak ada tangan, kepala. Itu bekas galian. Kan? Oh, itu bekas galian itu. Ya, bekas penggali-penggali di sekitaran kita lewatin di sini. Ini sudah lebih sekarang ini ya, Heeh. lebih dari 10.000 10.000 potong batu itu. yang belum ditemukan pasangannya. Jadi kayak mungkin kepalanya belum ketemu, tangannya, ceritanya menyambungnya itu belum ketemu. Belum ketemu ya. Makanya masih diteliti dan mungkin suatu saat nanti bisa dipasangkan ketemu. kembali di Borobudur seperti itu. Oh, nggih. Jadinya kan itu kelihatan. Wah, itu candi kelihatan pucuke wae, Bro. Nah, ini Oh, museum itu. kapal di sebelah kanan kita. Yo, ini museum kapal. Ya, jadi di relief candi itu ada relief kapal ya. Oh, museum Pada abad kapalnya, ke-8 Bro. Sudah ada relief kapal, makanya ide pembuatan kapal yang ada di sebelah kanan kita itu diambil dari relief Candi Borobudur. Makanya di sini walaupun daratan tetap ada kapal. Dan Tetap ada kapalnya kapal. itu bekas ekspedisi perdagangan rempah-rempah nenek moyang. Pernah untuk berlayar dari Pulau Jawa sampai ke Afrika mengikuti jalur perdagangan kayu manis dan cengkeh. Kayu manis dan Pintu cengkeh. utara di Oh, ini depan pintu kita. utara. Candi Borobudur mempunyai 4 pintu, tapi yang digunakan hanya pintu timur dan barat. Oh, Karena filosofi dalam agama Buddha mencari kitabnya dari timur ke Barat, barat. yo, Ya, yo. namanya adalah Pradaksina kalau di Pradaksina, Borobudur. yo. Ya, ke timur ke barat. timur ke barat, Sunggokong ya. Sunggokong. Berarti Mas Sing itu per- enggak cuma sekedar bawa mobil ya Mas? Ya enggak, harus tahu sejarah lah. Nanti kalau ditanya kok, Kan bukan kaya gitu. ya Mas. Nah, Sini-sini ya Mas, So. ya Mas ya. Kalau itu paling pojok ada bukit, nah, terlihat dari sini ada bukit, Nah. itu namanya adalah Bukit Dagi. Bukit Dagi. Namanya Oh. Dagi, yang dimana dulu adalah Itu Bukit tempat Dagi, Bro. beristirahatnya para pembuat candi Borobudur. Oh, Untuk para sebelum tahun 2000 itu masih untuk kremasi umat Buddha. Umat Jadi Buddha. pembakaran mayat umat Buddha. Iya. Sekarang jadi hotel, restoran, di sana itu gardu pandang. Gardu pandang. Yang kalau ada mungkin Pak Gubernur, Pak Presiden lewatnya di sebelah kiri kita. Oh, lewat sini kalau Terus gubernur nginepnya di presiden sana nih. itu, jadi supaya tidak mengganggu pengunjung umum. Pengunjung Seperti umum. itu. Jadi nginepnya di sana ya. Ya, nginepnya di sana. Jadi Bukit. sekalian di dalam kawasan candi kalau ada kunjungan tidak harus protokol COVID. Ya, ini adalah taman bermain sebetulnya untuk adik-adik kecil. Oh, Ada berhubung mini Covid ya. cafe, ada live musik, biasanya kesenian tradisional. Tapi keburu ada pandemi jadi belum. Jadi semuanya belum. dibuka. Ini baru dibuka sekitar 1 bulan. Baru Jadi bukan kita dulu. karyawan semua ini baru bekerja sekitar 1 bulan. Yang 1,5 bulan, yang 1,5 tahun itu dirumahkan. Di rumah kan. Ini ada gajah juga dari Sumatera. Oh, ini gajah Sumatera nih, Bro. Oh, ternyata di candi ini ada gajah Sumatera, Bro. Ya, ini
Nah, ini gajah Sumatera ini ya. Lampung itu ya. Itu yang dari Lampung, dari Waigambas mungkin nih, Bro. Ya betul sekali. Oke, Memang ya. dari Waikambas itu. Itu paling besar tuh ada di dalam Borobudur. Tapi Oke. bukan kebun binatang. Tapi ini bukan hanya sebagai lambang sejarah Ya, bahwa jenis batu di Borobudur adalah batu sungai, batu andesit. Konon dulu yang ikut membawa adalah kawanan gajah. kawanan gajah. Makanya di ukiran-ukiran batu candi Borobudur itu banyak ukiran gajah. Patung Budanya adalah namanya Ganesha. Ganesha. Itu bentuknya gajah, ya perlambang atau sejarah. Nah, itu namanya Ganesha, Bro. Ganesha, ya. Yang Candinya di sebelah kiri itu. Oh, candinya sebelah kiri itu Tuh, candi. atasnya. Wah, itu candinya banyak. Tinggi candi adalah 40 meter, 150 anak tangga atau 10 tingkat, ada 504 stupa atau patung Buddha, ada 2 juta tatanan blok batu yang terukir, dan Oh. luasnya adalah 123 kali 123 meter. Itu detailnya dari Candi Borobudur. Tingkat pertama hingga 7 adalah kotak ya, itu Kotak. persegi. Oh. Nah, 7 hingga 10 adalah lingkaran. Nah, ini sisa-sisa kampungnya di sebelah kanan kita, yang Oh. dimana dulu tetangganya di sini semua. Di sini semua. Oh, ini, Bro. Ini sisa kampungnya. Sisa kampungnya, yang dimana diceritain dulu- Masnya iya, tadi, betul. Tandanya kan kampung. di sini tuh. Dulu kan ini Ini kampung rumah semua ya, warga. perumahan sini Mas Rumah dulu ya. warga. Oh. Nama kampungnya adalah Bumi Segoro. Bumi Segoro. Ya. Nah, nama Bumi- kampungnya Bumi Bumi Segoro. Sambara Budara itu adalah bahasa Jawa kuno sebelum namanya menjadi Borobudur. Borobudur. Kalau untuk Borobudur sendiri sudah diperbaharui memakai bahasa Sangsekerta, yang artinya Boro itu adalah biara, tempat ibadah. tempat Budur ibadah. ataupun bodur itu artinya tinggi. Jadi Borobudur bisa diartikan tempat ibadah atau vihara yang didirikan di atas tempat yang tinggi. Kenapa tempat tinggi? Dalam kepercayaan mereka, agama Buddha tempat tinggi adalah dekat dengan surga atau nirwana. Makanya mungkin kuil-kuil yang di Cina itu kan di atas ketinggian-ketinggian karena menurut mereka kan dekat dengan surga. Dan ini juga ada di dataran tinggi namanya di Pegunungan Menoreh. Oh, Pegunungan Desanya Menoreh. Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada di pegunungan atau dataran tinggi namanya Menoreh. Menoreh. Untuk gunungnya ada di sebelah kanan kita, untuk puncaknya masih berkabut, dan di belakang bukit atau gunung itu adalah kota Jogja. Kota Jogja. Jadi ini adalah pembatas antara Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta adalah perbukitan Menoreh. Kalau IPS sejarah, ini tapak tilas dari Pangeran Diponegoro. Makanya di kota Magelang ada Rindam Diponegoro karena dulu berperangnya di sini. Di sini. Ada novelnya Api di Bukit Menoreh. Puncak tertingginya namanya Puncak Suralaya, itu sudah ada di Jogja tapi masih berkabut itu. Nah, itu tempat bersemayamnya 4 punokawan pewayangan Bagong, Petruk, Sumargareng. Sumaryo. Setiap malam satu suro, pusaka-pusaka dari Hamengkubuwono Yogyakarta dicucinya di sana. Oh, iya iya. Dan ini nanti pemandangan di selatan dari Borobudur. Dari Nanti Borobudur. di timur ada Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Merapi, Merbabu. Di utara ada pegunungan Ada Telomoyo pegunungan dan Telomoyo, Andong. Andong. Di barat ada Gunung Sumbing dan Sindoro. Jadi semuanya melingkar seperti gelang besar, makanya namanya adalah Kota Magelang. Kota Magelang benar Ya, ya. Maha dan Gelang. Maha itu besar, Gelang itu melingkar. Jadi kotanya kecil tapi dilingkari oleh 7 gunung dan pegunungan yang sangat besar seperti gelang melingkar. Makanya dinasti dari Borobudur adalah Shailendra. Shailendra. Artinya adalah penguasa gunung. Kalau Penguasa di Prambanan itu kan Hindu, Hindu. Sanjaya. Kalau di Sanjaya. Borobudur ini Buddha adalah Shailendra. Nah, Prambanan dibangun hanya 1 malam. Kalau di Borobudur memakan waktu pembangunan hampir 150 tahun lamanya. Jadi ayahnya pertama namanya Raja Samaratungga, dinasti Samaratungga, dinasti. Shailendra, arsiteknya Gunadarma, kerajaannya adalah Mataram kuno. Diteruskan anaknya dia Pramudyawardhani dan diteruskan menantunya Bala Putra Dewa yang sekarang ada hubungannya dengan Sriwijaya di Sriwijaya, Palembang ya. Sriwijaya itu sebetulnya dulu adalah perpustakaan besar ya, dulunya ya. Jadi perpindahan dari sini ini dibangun pada abad ke-8 tapi sempat terpendam karena letusan Merapi tahun Merapi tahun 1006. Jadi tahun 1006 itu terjadi letusan Merapi yang sangat dahsyat. Makanya di sini walaupun banyak candi, banyak vihara, jarang sekali orang yang beragama Hindu atau Buddha sudah pada pindah atau lari. ya. Nah, yang Hindu ke Bali, ke Lombok, ke Tengger Semeru dulu, yang Buddha lebih ke Thailand, Myanmar. Ke Thailand, Myanmar. Itu. Dan tahun 1012 pedagang-pedagang Islam mulai merambah ke Pulau Jawa, Ke makanya patung menjadi Buddha. ya Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Surakarta. 1814 baru ditemukan kembali Borobudur oleh pihak pribumi orang-orang sini. Tapi karena kita di bawah naungan Thomas Stamford Raffles, makanya dalam buku sejarah penemu Candi Borobudur adalah Thomas Stamford Raffles. Penemu bunga bangkai Rafflesia di Sumatera.
Pendiri Singapura adalah penemu Candi Borobudur. Oh, ini Candi Iya. Borobudur. Oke, mohon maaf kita sampai di sini. Bagi yang akan masuk lanjut ke arah kiri ini bisa foto-foto di panggung itu dulu. Nanti masuk bisa sampai ke pelataran atau tingkat pertama dari Candi Borobudur. Oh, Monggo silakan, hati-hati barang-barang dicek Sun. jangan sampai ketinggalan. Siap, hati-hati, monggo Suwun, silakan. Mas. Oke. Nah, Pulangnya nanti jalan kaki bisa naik kendaraan lagi ada di ada di sana. Sun ya. Bro, Candi Borobudur dan iku kisahe. Sampai nek numpak neng Borobudur harus numpak tayo ben ngerti kisahe. Cukup 15.000 per orang tahu cerita Borobudur. Oke guys. Sekian dan terima kasih. Kita tutup, kita lanjut episode yang lain. Oke. Oke.